Bab 34. Bisakah Anda membantu saya menemukan toko itu? Tuan, itu benar. Tetapi sejak restoran kami dibuka, kami belum pernah mendengar ada yang menghabiskan 120 juta yuan untuk sekali makan. Itu 10,2 sen. Saya khawatir, pelayan itu tergagap. Dia telah menerima pelatihan profesional. Saya biasanya tidak gagap kecuali saya benar-benar takut. Saya khawatir dia tidak mengatakan apa yang dia katakan selanjutnya. Tetapi Meng Yu telah bekerja di lapisan masyarakat paling bawah. Jadi dia segera memahami kesulitan pelayan itu. Memang lebih tepat kalau makanan dan minuman semahal itu yang dibayar terlebih dahulu. Meng Yu merogoh saku celana dalamnya. Dia mengambil uang receh 10 sen dan menaruhnya di atas meja. Setelah melakukan ini, dia secara tidak sadar merasa sedikit malu. Lagi pula, kalau saja kemarin, sebelum dunia terdepresiasi 1 miliar kali, dia akan mengeluarkan uang 10 sen dalam situasi seperti itu. Itu pastilah sesuatu yang berdaya sangat rendah. Ini pasti memalukan, kan? Ada 3 gadis cantik di sekolah yang sedang mengawasi di sana. Dia mempermalukan orang kaya itu. Ini pasti memalukan. Namun, pelayan itu menatap Meng Yu dengan heran. Karena dalam ingatannya, hanya anak-anak dari keluarga bangsawan sejati yang membawa uang kertas perbendaharaan. Untuk membedakan mereka dari keluarga kaya baru yang baru muncul di zaman modern. Ini adalah rantai penghinaan tingkat tinggi pada tingkat mata uang. Karena dibandingkan dengan uang kertas negara lama, kartu bank dan pembayaran telepon seluler tidak diragukan lagi tidak memiliki bobot sejarah. Tang Yu dan Bei Mingyin saling berpandangan dan melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka bahwa pria bernama Meng Yu ini ternyata adalah seorang anak orang kaya generasi kedua yang memiliki banyak uang. 1 sen sama dengan 100 juta dolar Namibia. Apakah benar-benar tidak apa-apa jika aku membawanya seperti ini? Meskipun kemungkinan dirampok sangat rendah, ada bunga jika Anda menyimpan uang di bank. Setidaknya 5 atau 6 poin setahun, yang berarti 5 atau 6 juta dolar Namibia, cukup bagi orang biasa untuk bekerja keras seumur hidup. Kecuali jika dia benar-benar merupakan keturunan keluarga bangsawan kuno yang tidak kekurangan uang, mungkin hanya keluarga bangsawan besar yang telah diwariskan selama ribuan tahun yang dapat melakukan ini dan tidak memiliki gairah untuk uang. Karena akumulasi selama ribuan tahun sudah cukup untuk membuat keluarga-keluarga tersebut cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Nama belakang Meng. Hati Bei Mingyin dipenuhi gelombang besar. Mungkinkah Tuan Meng, yang ia anggap sebagai idola seumur hidupnya, dia teringat berita yang dikirim keluarganya bahwa Tuan Meng muncul di kota Nanhang. Sayangnya, yang terlihat hanya kepala naganya saja, bukan ekornya. Meskipun banyak raksasa perbankan datang berkunjung, tetap saja sulit menarik perhatian Tan Meng, dan akhirnya mereka tidak jadi menemuinya. Dia berada di Universitas Nanhang, dan ketika dia mendengar berita itu, dia tersentuh untuk waktu yang lama. Aku bahkan lebih meremehkan para pelamar di sekitarku. Pada usia yang sama, pria itu sudah berada di puncak dunia. Para raksasa memohon belas kasihan tetapi bahkan tidak diizinkan untuk melihatnya. Seberapa hebat dia, dan sampah di sekelilingnya. Tapi itu seperti permen lengket yang tidak bisa dihilangkan. Dan dia sangat kesal. Kesenjangan antara orang-orang, mengapa begitu besar? Murong Qianyu, yang duduk di sebelah Meng Yu, tersenyum lembut. Dia tidak terkejut dengan reaksi semua orang. Karena dialah laki-laki yang pantas membuatnya melemparkan dirinya ke dalam api. Melihat ke seluruh dunia, dia mungkin satu-satunya yang seperti dia. Jika dia mengambil inisiatif untuk melepaskan pria yang unik seperti itu. Saya khawatir, meskipun tidak ada janji, akan ada banyak sekali wanita luar biasa yang akan maju dan melakukan apapun untuk menggantikannya. Bukan? Mirip seperti selir yang bersaing untuk mendapatkan dukungan di harem kuno. Kebingungan di mata Murong Qianyu menghilang, dan tatapannya tiba-tiba menjadi setegas besi. Dia telah membuat keputusan dalam hidupnya. Aku akan tetap di sisimu sampai kita tua. Bahkan jika tidak ada status. Menggigit.
Terdeteksi bahwa tingkat kesukaan pasangan baik Murong Qianyu telah meningkat drastis. Tingkat kesukaan saat ini adalah 50/100. Tuan rumah akan diberi hadiah acak 100 yuan. Ketertarikan pada Murong Qianyu meningkat drastis. Meng Yu memandang Murong Qianyu dengan heran. Dia tampaknya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Jadi bagaimana tingkat kesukaannya meningkat hingga setengah? Adapun hadiah 100 yuan dari sistem. Meng Yu menunjukkan sedikit rasa jijik. Tetapi 100 yuan setidaknya setara dengan 100 miliar dolar Namibia saat ini. Jadi ia menerimanya dengan enggan. Memiliki sumber pendapatan yang terus bertambah pasti jauh lebih baik daripada perasaan hidup dari tabungan. Namun tampaknya dia kehabisan koin. Di bawah tatapan tajam semua orang, Meng Yu meraba-raba saku dalamnya cukup lama, namun tidak menemukan uang sepeser pun, bahkan $1 pun. Terlalu ceroboh. Saya seharusnya menyimpan beberapa koin lagi. Bagaimana jika suatu hari dia ingin melempar koin? Apakah dia harus pergi ke brankas Bank Nanhang untuk menarik koinnya? Itu terlalu merepotkan. Maaf, sepertinya saya tidak punya uang kembalian. Meng Yu tersenyum canggung. Pelayan itu menghela napas lega. Juga, koin 10 sen seperti ini setara dengan 100 juta dolar Namibia. Dan membawa satu saja sudah merupakan batasnya. Siapakah yang akan berjalan-jalan dengan uang 200 juta? Bukankah menyenangkan jika membeli reksadana dan mendapatkan bunga? Bahkan bagi seorang pemuda kaya seperti yang ada di depannya yang berasal dari keluarga kuno dan kaya, uang di sakunya tidak datang dari angin. Su Ningyun yang berdiri di samping, menundukkan kepalanya dengan ekspresi konyol di wajahnya. Diam-diam melirik Meng Yu dari sudut matanya, persis seperti yang pernah mereka lakukan di kantor sebelumnya. Karena Meng Yu telah mengeluarkan koin ini saat dia membeli rumah sebelumnya. Jadi dia tidak terkejut. Tetapi dia sangat marah karena temannya Yinzi memeras uang. Bukankah itu hanya karena saudara Meng Yu menyemprotkan anggur ke wajahnya? Meng Yu sangat tampan. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Tidak sulit untuk menerima semprotan di wajah olehnya. Tidak masalah jika aku menggantikannya. Lagi pula, saudara Meng Yu tidak melakukannya dengan sengaja. Bei Mingyin dan Tang Yu di meja lainnya juga menghela napas lega. Tuan Meng, ada chip identifikasi di dalam uang receh itu. Apakah Anda yakin itu milik Anda? Ya, kalau kamu tidak mampu, katakan saja. Kami bukan orang-orang yang jahat. Di masyarakat kelas atas negeri Xia, semua orang masih ada. Bagaimana dengan ini? Menyerahlah dan akui kesalahanmu. Dan masalah ini akan selesai. Mereka berdua mengira Meng Yu telah mencuri sejumlah uang dari kas keluarga untuk membeli cangkir tersebut. Sekarang cangkirnya bocor, kan? Untungnya, mereka berdua memesan makanan dan minuman senilai 120 juta Nayuan. Jika jumlahnya tidak lebih dari 100 juta, mereka pasti akan benar-benar terintimidasi oleh bocah Meng Yu ini. Terutama Tang Yu, dia sudah memikirkan cara untuk membalas Meng Yu. Dia juga berharap untuk membuat Meng Yu terlihat konyol kali ini sehingga dia bisa menyelamatkan mukanya di depan ketiga wanita cantik itu. Lagi pula, tanpa kontras dari pemuda jahat yang kalah, akan sangat sulit baginya, seorang pemuda berpakaian murah, untuk terlihat tinggi dan agung. Semua orang menggelengkan kepala dan tertawa ketika mendengar ini. Siapapun yang bisa makan di sini, kurang lebih memiliki latar belakang kekayaan. Meskipun sebagian besar orang tidak memiliki uang sepeser pun, masih mudah untuk meminjam uang sepeser pun dari teman dan saudara. Jika Anda memang punya uang sebanyak itu, bukankah menyenangkan menaruhnya di bank atau menginvestasikannya untuk menghasilkan uang? Walaupun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka sebenarnya membenci perilaku Meng Yu di dalam hati mereka. Sama seperti orang biasa yang mendengar nama Yuan dan berpikir untuk makan siang di Starbucks. Meng Yu tersenyum malu dan mengeluarkan segenggam uang kertas kusut dari saku celana dalamnya. Maaf, saya benar-benar tidak punya uang kembalian untuk $1 atau 1 sen. Bisakah Anda membantu saya menukarkannya? Pelayan, Tang Yu, Bei Mingyin, pengunjung restoran, ada, punya tambang emas di rumah.